Alhamdulillahilladzi hada qulubal mu'minina bil Qur'ani was-siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dzil qalbil halim wa ala alihi wa ashabihil mahmubina mamduhin, amma ba'd. Wa haqqaka arifni wa fiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa judan ma'amadan wa arifni haqqal mustafa lil qiyami bihi ala ma tuhibbu wa tardahu ya samad wa arifni haqqal muslimina bi asrihi alayya wa fiq lil qiyami ala al abad bijahin nabi sallallahu wa sallam alaihi wa alihi dama walhamdulillah. Qala ta'ala fi mukami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika nasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadrati bahri syafa'asir la mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir dalam rangka ta'ammuq fiddin, mengkaji ilmu dan agamanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis-hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kehadiran kita di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah ini menjadi isyarah bersama buat kita sekalian bahwa kita termasuk orang-orang yang berzikir di pagi hari. Karena siapa saja selesai melaksanakan ibadah salat di pagi hari dengan salat subuhnya sampai waktu Islam, dan kemudian dia berzikir dengan melakukan halaqah, maka Allah berikan ganjaran pahala bagaikan dia melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah berikan pahala itu senantiasa kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa usia kita makin berkurang. Karena tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita bahwa sekarang sudah masuk di hari yang keempat di bulan Muharram, tepatnya di tahun 1445 Hijriah. Yang jelas jamaah sekalian, secara sirah nabawiyah kita sudah sama-sama mengetahui dan memahami bahwa ternyata memang ada maksud Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya dan dibawanya Islam sebagai agama akhir zaman buat seluruh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkeinginan ada perubahan secara signifikan terkait dengan peradaban manusia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis tepat pada tahun 622 Masehi di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan hijrahnya ke Madinah Al-Munawwarah. Ternyata orang mau berubah ke arah yang lebih baik itu rintangannya, ujiannya sangat luar biasa. Siapa saja yang punya niatan untuk melakukan perubahan di dalam dirinya, maka Bapak dan Ibu sekalian, Allah pasti akan menguji siapapun di antara kita sekalian. Coba kita lihat Rasul Muhammad SAW ketika berhijrah itu nggak tanggung-tanggung. Semua orang-orang hartawan dari kalangan Bani Quraisy itu berlomba-lomba
untuk membuat Qur'annya. Siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan A, B, C dan seterusnya. Ini luar biasa. Maka wajar kalau kemudian orang capek, lelah, lesu dalam memperjuangkan dirinya, karena memang ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan sesuatu yang menjadi hasil perjuangannya, itu menjadi sebuah keniscayaan. Makanya kita terus berjuang menjadi orang yang baik, apalagi yang terbaik di antara kita. Karena saya yakin tidak ada tujuan hidup yang paling mulia di antara kita kecuali menjadi orang yang saleh, orang yang baik, saleh dan saleha di antara kita. Karena sayang hidup yang tersisa Allah berikan kepada kita disia-siakan. Karena ketika kita nggak tahu ketika Allah wafatkan kita, apakah wafat kita husnul khotimah atau tidak. Kita berharap saat mengembuskan nafas terakhir kalimat tauhid la ilaha illallah itu keluar dari lisan kita, dan jaminannya tidak lain adalah dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa hijrah ini karena memang menjadi debatable di antara para sahabat, karena usulannya juga dari Utsman dan Ali, sehingga pada akhirnya diambil sebuah keputusan oleh Umar bin Khattab, dan pada zamannya dibuatlah kalender hijriah ini sampai dengan hari ini. Jadi kalau Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum itu masuk yang sekarang kita berada pada bulannya. Jadi ada bulan Muharram, kalau 12 bulan, inna iddatash syuhuri indallahi 12. Jadi Safar, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ada 12 bulan. Tapi yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan minha arbatun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman yang sering kita sebutkan itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Artinya Muharram termasuk dalamnya bulan yang dulu memang sering terjadi peperangan. Makanya saat itu Rasul sampaikan kepada para sahabatnya, hari ini sudah tidak boleh lagi berperang, muliakan orang, tidak boleh bully orang, tidak boleh nyakitin orang, tidak boleh membunuh orang dan seterusnya. Sudah stop, tidak ada lagi. Itu sangat luar biasa. Begitulah Allah turunkan agama untuk kita. Nah, karena jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sekarang berada di bulan Muharram, insyaallah mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berhijrah. Hijrah tidak hanya mesti 1-2 hari, terus panjang masa menjadi orang terbaik pada rangkaian di mana kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sekarang kajian kita masuk ke hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang masuk hadis yang ke-9. Saya bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini hadis ini juga sudah sering kita dengar, dan ini menjadi sangat populer sekali di kalangan masyarakat. Karena memang hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi keberadaannya matan ini sudah nggak asing di telinga kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata setelah kita tilik bersama-sama bahwa Abu Hurairah itu nama kunyah. Kita kalau manggil Abi, Umi gitu ya. Kemudian Hurairah itu asal katanya Hurairah, asal katanya pada Hirrah. Apa itu? Anak kucing. Jadi ternyata Abu Hurairah senang kepada kucing, anak-anak kucing itu senang sekali beliau itu. Makanya disebut dengan Abu Hurairah. Nama aslinya itu yang di depan itu Abdurrahman bin Sakhr. Nama asli beliau itu begitu. Cuman nggak ngetop. Kalau pakai nama Abdurrahman bin Sakhr itu kurang ngetop. Jadi pakai nama kunyah, nama panggilan, nama lakob. Lakob yang
sering disampaikan kepada beliau itu Abu Hurairah, ya karena memang kesenangannya beliau selalu mengumpulkan kucing-kucing. Ya sekarang ras-ras kucing banyak ya, saya juga punya juga di rumah itu. Ada apa Persia itu, ya memang baik begitu bentuknya. Aneh bin ajaib, orang bisa senang tadinya kalau kita lihat kucing di mana-mana tuh, apalagi di pinggir jalan kurang. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, siapa saja yang mengikuti kesenangan seperti layaknya apa yang disenangi oleh Rasul, oleh para sahabatnya, insyaallah mudah-mudahan membawa berkah buat kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata Abu Hurairah adalah sahabat Rasul yang masuk agamanya itu belakangan. Beliau masuk Islam itu setelah Tufail bin Amr, salah seorang tokoh di Yaman ketika itu, beliau masuk Islam duluan, bertemu dengan Rasul, kemudian diperintahkan untuk berdakwah. Ya Tufail, sudah kamu berdakwah di kampungmu. Dari sekian lama dan banyak yang dihadapi orang-orang ketika itu, kalau bahasa kita ternyata kufur itu kuat di sana tuh, Yaman itu. Jadi dakwah yang disampaikan itu tidak berhasil, bahasanya begitu. Orang-orang sana itu orang-orang dablek juga, orang-orang Yaman, sehingga kesulitannya sangat luar biasa. Jadi kendala yang dihadapi luar biasa. Sehingga ada seorang sahabat Rasul yang kemudian yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa itu? Abu Hurairah. Jadi ternyata Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, berasal dari Yaman, dari suku Daus, yang beliau adalah sosok pada awalnya juga hanya mempelajari kilasan-kilasan saja tentang agama. Tapi ternyata Tufail ketika nggak berhasil ngadu ke Rasulullah. Apa kata Tufail? Seorang tokoh yang sangat luar biasa. Ketika itu dia berangkat ke Mekah karena beliau juga cukup dikenal juga di kalangan Timur Tengah itu, sehingga akhirnya ketika berangkat ke Mekah itu ketemu dengan suku Quraisy, dihormati sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya satu ketika beliau ketemu dengan Rasulullah. Tufail, dia masuk Islam, kemudian dia balik bertahun-tahun dia berdakwah nggak berhasil, akhirnya ngadu ke Rasul. Rasul, rasanya kok nggak berhasil aku dakwah nih, gimana caranya? Mohon deh doa, hancurin aja mereka. Coba bahasanya begitu. Orang dulu kalau seandainya dia nggak berhasil, siapapun di antara para anbiya wal mursalin juga begitu, sama. Coba kita lihat Nabi Lut, Nabi Nuh itu udah nggak kuat bahasa hatinya. Ketika nggak kuat bahasa hatinya itu, mohon berdoa kepada hati itu juga dijawab oleh Allah. Coba kita lihat kaum liwat dihancurkan oleh Allah, karena seketika Nabi Lut alaihissalam sudah nggak sanggup melihat orang itu LGBT itu, kelompok-kelompok yang seperti itu, mereka berbuat seenaknya. Padahal Nabi Lut sudah menganjurkan kepada mereka untuk menjauhkan hal yang seperti itu. Laki senang kepada laki, perempuan senang kepada perempuan. Dan gimana enaknya kira-kira? Tapi apa yang terjadi Bapak? Ketika itu mereka berdoa dijawab, termasuk kerasnya hatinya Tufail, ngadu, ya Allah, udah kalau gitu hancurin aja tuh bangsa Yaman. Karena dia menjadi salah seorang tokoh yang ada di situ. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Rasulullah berbeda. Sama halnya ketika beliau hijrah yang pertama itu, hijrahnya nggak jauh ke Taif. Apa yang terjadi? Yang marah itu malaikat Jibril. Keluarlah firman Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini pun sama dengan suku Daus ini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Sehingga akhirnya Rasul pun berdoa dengan kelunakan hatinya, Allahumma hdi Dausan. Jadi beliau setelah mendengar laporan daripada Tufail tadi, akhirnya apa? Beliau melakukan ibadah berwudu, kemudian salat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada selipan kata-kata doa yang maknanya adalah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Daus, datangkan mereka ke kami, ya Allah, datangkan mereka kemari. Sehingga akhirnya datang tuh Abu Hurairah dengan seluruh kelompok orang-orang yang ketika itu, lama kelamaan karena perintah Rasulullah kepada Tufail untuk berdakwah dengan secara kelembutan, sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian,
orang-orang yang dari Yaman itu akhirnya datang menghadap Rasulullah SAW, termasuk Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar tadi itu. Jadi ketemu dan banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Abu Hurairah itu pernah menjadi gubernur juga di Bahrain. Luar biasa. Jadi Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ini pernah jadi gubernur, gitu-gitu juga ya, ngafal Quran. Iya, ternyata banyak sahabat Rasulullah SAW. Itu pada zaman Umar bin Khattab, beliau menjadi seorang gubernur, dan memang tujuannya tidak lain adalah dalam rangka mengembangkan dan mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian fajtanibuhu. Ini kan asbabun nuzul, kalau Quran itu asbabun nuzul, tapi kalau hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Apa asbabul wurudnya? Satu ketika di zaman Rasulullah, di haji wadanya, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ceramah di hadapan kaum muslimin. Ya ayyuhal muslimun, ya hujjajal muslimin. Ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Haji ini sudah diperintahkan kepada kalian semua. Itu haji wadahnya Rasulullah. Sudah disampaikan kepada kalian semua. Yuk berhaji. Cuma namanya orang dulu, orang-orang Arab itu orang-orang keras kepalanya, sama seperti Bani Israel. Kenapa Bani Israel disebut dengan sarsaroh? Banyak nanya. Kan dulu ada yang pernah disampaikan oleh Nabi, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya yang membuat kamu menjadi susah di belakang hari. Coba di dalam surat Al-Baqarah, sampai warna sapi saja ditanyakan, betul ya? Coba di dalam surat Al-Baqarah kita buka. Usianya berapa, kan diperintahkan untuk apa namanya, menyembelih gitu ya. Udah segala macam ditanya, akhirnya ngerjain enggak, nanyanya iya. Nah, itu yang terjadi juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak nanya ketika itu. Saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, ada seorang dari kalangan Arab itu bertanya, "Ya Rasul, ini ngomong-ngomong perintah haji ini cukup sekali atau berkali-kali atau setiap tahun kita lakukan?" Ya namanya orang lagi ceramah kemudian ditanya begitu. Secara manusiawi tetap kan. Akhirnya Rasulullah termenung sesaat ketika ada pertanyaan daripada orang-orang Arab ketika itu. Gak lama kemudian Rasulullah menjawab. Apa jawaban Rasulullah? Jika saja aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun, kalian gak bakal mampu. Itu kata Rasulullah SAW, gak bakal mampu kalian. Maka akhirnya wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau apa yang sudah aku perintahkan kepada kalian, datangnya sesuai dengan kemampuan kalian. Karena perintahnya cukup, haji itu cuma sekali, Pak ya. Betul? Haji itu cuma sekali. Makanya nggak berkali-kali. Bagaimana dengan orang berkali-kali melaksanakan? Monggo saja, silakan saja, gitu ya. Tapi yang jelas sekarang udah beralih sekarang pemikiran kita terkait dengan masalah haji. Haji cukup sekali, selebihnya adalah umroh. Banyak setiap tahun untuk orang melaksanakan ibadah umroh karena kangennya kan Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi tanya, ketika nanya itu, inilah keluar yang kemudian apa yang sampai. Fa inna halakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum fi ala anbiyaihim. Jadi rusaknya umat sebelum kalian itu, fa innama ahalakal ladina min qablikum, yang rusak sebelum kalian itu karena banyak apa? Kathratu masailihim, banyak nanya. Ngerjain enggak, nanya iya, betul ya? Sekarang orang-orang kita banyak tumbuh belakang hari ini, terutama kalangan anak-anak muda. Banyak nanya segala macam yang kira-kira enggak perlu dipertanyakan, sehingga pada akhirnya terjadi berbagai macam persepsi. Bapak dan Ibu sekalian, perlu harus kita ketahui, untuk usul sudah selesai. Yang masih debatable sampai dengan hari ini adalah masalah furu', yang mungkin bisa saja terus sampai yaumil kiamat ini masih diperdebatkan di antara. Kalau masalah usul sudah selesai. Salat 5 waktu, salat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sudah selesai, nggak ada lagi. Ya.
Jadi kalau masalah puasa yang masih debat-debat sampai dengan hari ini, apakah kita hari ini menggunakan ru'yah ataukah hari ini kita menggunakan hisabiyah? Sangat tergantung kepada bagaimana kita memahami konteks itu. Jadi kalau hukum puasa itu sendiri menjadi wajib, sudah ini menjadi usul. Tapi furu'iyahnya itu karena sebab perbedaan pendapat di antara kita terkait dengan kapan waktu pelaksanaan ibadah puasa itu, kapan kita harus mengakhiri. Jadi Rasul hanya menyampaikan secara global ijmal kepada kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau kalian sudah melihat hilal. Wa aftiru, fitri, bukalah kalian kalau juga sudah melihat hilal, nanti di akhir tuh. Makanya puasa Rasulullah banyak di 29 dalam perjalanan sejarah nabawiyahnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan makna haitukum anhu fajtanibuhu, ini luar biasa jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan larangan. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan statement ini? Apa yang sudah aku larang kepada kalian, jauhi. Karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu pernah dikatakan, kalau nggak salah saya pernah menyampaikan, ittaqil maharim takun abadan nas. Ternyata Rasul Muhammad SAW menyatakan orang yang paling hebat ibadahnya adalah bukan karena sebab dia sholatnya mantap, puasanya luar biasa. Yang kita lakukan sehari-hari itu, Allahu Akbar, dengan sholat kita seakan-akan kita khusyuk begitu, atau mungkin memang kita khusyuk beneran gitu. Tapi kata Allah justru yang paling hebat ibadahnya, kenapa? Dia bisa meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu luar biasa. Jadi di mana-mana kita itu jika mendapatkan sesuatu yang mungkin akan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita larang, itulah orang yang paling hebat ibadahnya. Makanya Sahal At-Turtusi itu beliau mengatakan, a'malul birri ya'maluhal birru wal fajir wa amal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Jadi kalau kata Syekh Sahal At-Turtusi, beliau mengatakan perbuatan kebaikan itu akan dilakukan oleh siapa saja, mau orang yang baik mau orang yang gak baik, pasti melaksanakan juga. Betul baik. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira ini kalau antar setan kan pernah ada ceritanya. Antar setan ketemu dengan setan kalau lagi ribut, marah, dia nyebut setan juga nggak? Marah nggak kira-kira setan kalau ribut dengan setan tuh, kira-kira ini bangsa dengan bangsa. Bahasanya begini, kita dengan manusia, sesama manusia, ketika kita disinggung, ketika kita dizalimi, kita marah nggak? Marah ya. Ketika marah kita wajar kalau kemudian keluar sesuatu yang mungkin barangkali menurut kita ada yang kurang pantas, tapi karena orang dalam posisi yang marah bisa keluarkan, ragunan keluar, betul ya? Pernah nggak kita kalau lagi marah ragunan keluar? Iya, yeah, keluar ya. Atau apalagi kira-kira? Wah, yang nggak pantas-pantas itu, masya Allah, luar biasa. Padahal kadang-kadang ada yang dimakan juga, dibuat kataan orang juga tuh. Kata-kata kalab itu, anjing itu. Ada yang makan juga sebagian gitu ya. Tapi dengan kata-kata itu dia bisa mengeluarkan kepada orang lain bahwa itu kan kata-kata slogan yang nggak bagus ya. Coba kita kalau lagi marah ngomong anjing gimana kira-kira? Halo Pak, pada ngantuk ini? Yang ngopinya ntar disediain. Iya, jadi a'malul birri ya'maluhal birru wal fajir. Pekerjaan baik itu Bapak bisa dikerjakan oleh siapa saja. Bisa dikerjakan oleh orang yang baik, bisa juga dikerjakan oleh orang yang tidak baik. Setan aja kalau berebut lapak mah ribut juga, sama keluar kata-kata setan juga kan begitu. Kalau lagi marah begitu, setan lu kan gitu ya. Setan nyebut, teriak setan juga gitu modelnya. Tapi wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Kalau perbuatan maksiat itu tidak akan ditinggalkan fala yatrukuha illa siddiq, kecuali orang yang jujur. Orang kalau jujur Pak, kira-kira berbuat maksiat gak? Orang baik, orang soleh gitu, berbuat zalim gak kira-kira? Gak akan berbuat zalim Pak. Dia nggak bahkan korup kalau sananya dia siddiq Pak. Betul?
Yang koruptor, yang sidik bukan. Tapi kalau dia sidik, dia nggak bakal korup, Pak. Apapun bentuknya, dia nggak akan berbuat zalim kepada orang lain. Dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan membuli orang lain, karena memang dia jujur dalam dirinya. Kalau dia mengatakan sesuatu menyakitkan orang, berarti bukan karena faktor dari kejujurannya itu. Dia akan merasa satu ketika dia akan mendapatkan hal yang sama juga dari apa yang dilakukan. Begitu, Pak ya. Nah, ini yang kadang-kadang, maaf gitu, secara keumuman orang menganggap agama itu hal yang lumrah dan biasa. Jadi orang kalau berbuat sesuatu ya dianggap biasa saja, berbuat maksiat dianggap biasa. Sementara Hasan Basri mengatakan, ma'ubital abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Jadi kalau Hasan Basri mengatakan, apa yang menjadi ibadahnya orang-orang yang selalu beribadah dengan sesuatu lebih baik daripada apa yang telah Allah larang kepada dia. Jadi ibadah yang paling hebat adalah ibadah yang ketika dia menjauhkan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah. Itu lebih baik daripada perbuatan sunnah, Pak. Sunnah kan kita sering sudah tuh. Yang salah kita itu lebih baik kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah tadi. Karena kenapa, Pak? Mencegah sesuatu yang enggak baik itu jauh lebih dialawiyahkan ketimbang kita berbuat sesuatu yang merusak orang lain. Betul, Pak? Mana lebih baik, Pak? Kita merusak orang lain, atau apa bahasa yang mudahnya itu? Jadi kalau kita menjaga sesuatu supaya orang bisa terjadi berbuat maksiat dengan kita melakukan maksiat, yang jelas menjaganya itu jauh lebih baik. Menjaga agar orang tidak berbuat maksiat, gitu ya. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain itu akan jauh lebih baik. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, begitulah Rasul menyampaikan, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Jadi dulu perintahnya itu asbabul wurudnya adalah ketika Rasul Muhammad SAW melakukan haji wadahnya, beliau berceramah di hadapan kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang sudah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fa'tu minhu mastata'tum, datangkan, hadir ke sana. Makanya peristiwa Jabal Abi Qubais, masih ingat, Pak? Jabal Abi Qubais adalah peristiwa di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk naik ke jabal yang sekarang itu menjadi guest house-nya para tamu, termasuk imam-imam besar di Masjidil Haram. Itu kalau imam besar itu adanya di Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi guest house, Pak. Kalau nggak salah dia di sebelah timur adanya. Di sebelah timur dekat Bab Malik. Ada, Pak, di Bab Malik itu di Masjidil Haram. Sebelah, kalau kita jalan dia sebelah kiri. Kita ada sebelah kiri lah begitu ya. Kalau jalan dari arah selatan ya sebelah kanan dia posisinya. Itu ada besar sekali. Itu dibangun sudah cukup lama dan memang fasilitas itu diberikan buat tamu-tamu negara. Tamu-tamu negara, imam besar, itu ada di situ. Disitulah tempat di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah naik ke atas. Mau ngapain ya Allah, saya naik ke atas ke Jabal Qubais. Udah serukan kepada manusia untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata mukhatabnya itu bukan hanya kepada kaum muslimin, Pak. Melaksanakan ibadah haji kepada siapa? Seluruh umat manusia. Coba kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin fit nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah haji itu. Karena peristiwa tawaf itu, Pak, Ka'bah tempat sembahan orang-orang Quraisy, bangsa Arab ketika itu sudah cukup lama. Makanya zaman Nabi Ibrahim itu ada telapak beliau yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Setelah kita tawaf disunahkan sholat di belakang itu 2 rakaat. Itu disunahkan. Nah, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan suka bertanya, yang kita maknai dengan maqam itu apa, Pak? Maqam kuburan di sini. Ini ada kita punya maqam di sampingnya. Maqam itu kuburan. Makanya ada orang kita penasaran, Pak, dari Jawa Barat tanya, mana sih Maqam Ibrahim, mana sih Maqam Ibrahim? Katanya orang tahu, tapi nggak ada makamnya, cuman kecil yang dilihat. Bahwa ternyata itu ada telapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat beliau membangun
Ka'bah al-Musyarrafah. Makanya dakwah yang pertama kali disuruhkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim itu keluar termaktub dalam Al-Quran, yang kemudian ini menjadi sebuah sirah juga perjalanan Nabi Allah Ibrahim dalam berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Ibrahim kemudian menyatakan juga dalam Al-Quran, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Saya ditempatin tempat yang enggak ada tumbuhan, yang enggak ada air. Itu bahkan sebuah teriakan anaknya itu Nabi Allah Ismail alaihissalam yang nggak lama setelah ibunya itu keliling 7 kali tawaf, kemudian sa'inya dari Safa Marwah, sehingga akhirnya nggak jauh Pak dari Ka'bah itu sendiri, zumi. Ya itulah doa yang sampai sekarang nggak pernah akan habis. Air itu diberikan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, jadi perintah haji itu memang sudah lama disampaikan, sehingga pada akhirnya jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi bagi bahkan ada saking kerasnya, siapa saja yang punya harta, kesempatan, kemudian kemampuan dan seterusnya tidak melaksanakan ibadah haji, falyamut yahudiyan au nasraniyan, na'udzubillah wa na'udzubillah. Kita ngeri juga Pak ya, kita punya sebagian harta. Makanya sekarang saya kadang-kadang suka sedih dalam hati saya Pak, orang bertahun-tahun, ada yang 20 tahun, 25 tahun itu tukang beca, pemulung atau apa bentuknya itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka mengumpulkan uangnya kemudian untuk menabung 30 tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Karena ternyata ibadah haji itu punya sedotan. Jadi ceritanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berdakwah, yang keluar wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, maka dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'tuka, nanti mereka akan datang rijalan, jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau mereka menggunakan unta kurus Pak, dhamir, ya'tina min kulli fajin amik, datang dari seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang dibuktikan. Jadi ontanya dalam bentuk pesawat terbang gitu ya, dari Indonesia, dari Singapura, Malaysia, Thailand dan seterusnya, dari Australia, bahkan dari mana-mana. Bahkan Indonesia setiap tahunnya terus masih meminta tambahan kuota agar semua jamaah, ini kan jamaah bisa menunggu sampai dengan 30 tahun Pak, 30 tahun. Pak Rahman usia berapa sekarang? 54. Haji tahun berapa dulu? 2017. Kalau Pak Rahman nyetor sekarang lagi bersama dengan istri, kira-kira nunggu 30 tahun sanggup gak? Insyaallah 30 tahun nunggu. Allahu Akbar. Karena kenapa? Bahkan sekarang saya pernah dapetin teman saya dulu Pak, dia berangkat dari Australia, satu dari London dia berangkat. Ketika dia berangkat nggak tanggung-tanggung Pak, 400 juta, hampir setengah miliar, 450 juta dia berangkat itu. Bisa hampir setengah miliar ya, 450 juta hampir setengah miliar dia berangkat itu. Dari mana? Dari sini minta kuotanya, kuota London. Kalau di sana kan orangnya masih sangat terbatas untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia bisa. Karena memang keinginan hati begitu kuat, berapapun dibayar kan gitu ya, dibayar. Allahu Akbar. Karena memang begitu. Ya'tuka, dipanggil Pak hati kita semua untuk melaksanakan ibadah haji. Insyaallah mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, satu ketika nanti kita bisa berangkat ibadah umrah atau haji, berjumpa dan melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Kita bareng-bareng Pak ya melaksanakan ibadah haji nanti. Jadi saya ulangi kembali matan hadis ini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi apa yang sudah aku larang jauhin ya. Jadi ternyata menjauhi sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu, ini kan unsur sejauh mana ketaatan kita kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau dengan Allah udah jelas, kalau dengan Rasul, ini salah satunya adalah bentuk ketaatan beliau sendiri yang bersabda,
untuk kita menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita taat kepada Rasul kita? Karena ini sabda beliau. Jadi matan hadis ini mengisyaratkan kepada kita sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sejauh mana sam'an wa ta'atan zahiran wa batinan kita kepada Rasul, mahabbah kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya, monggo terkait dengan hadis ini. Pak Syekhu, silakan nanya. Baik, mungkin materi yang telah disampaikan dari para jamaah, kita buka sesi tanya jawab mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan. Tafadhol. Tafadhol Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai haji, Ustaz. Ada hadis menyatakan bahwa sholat suruh itu pahalanya sama dengan haji umroh, kafah. Itu mohon penjelasan Mas. Sholat suruh. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan sholat sunat suruh. Saya pernah menyampaikan bahwa sholat sunat suruh itu awal duha. Jadi kalau kita nggak mau melaksanakan duha lagi dengan sholat suruh kita, itu sudah cukup juga. Karena memang dia adalah awal duha. Jadi benar kalau duha itu kita laksanakan, Bapak dan Ibu sekalian, dia akan memberikan segalanya buat kita. Kan doanya kan begitu. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban min indika ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrishu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'asiran fa yasirhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Itu yang kita minta. Makanya kenapa disebut dengan khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dengan isi-isinya. Karena memang jangankan hanya sekedar haji umroh hajatin tamatin, karena memang seperti ini Pak, kita ini berzikir, halaqah yang kita lakukan itu dijamin dengan apa? Hajatin tamatin, kita bagikan berhadiah. Kalaupun satu ketika kita lagi begini diwafatkan oleh Allah SWT, jaminannya sudah haji, pahala haji. Orang kalau mendapatkan pahala haji Pak, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu kemudian dia mendapatkan pahala mabrur, laisa lahu jazaa'un, dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali surganya Allah. Jadi jangankan tadi yang kafatin yang tadi itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka lebih daripada itu Allah berikan kepada kita. Ya mau halaqah kita seperti sekarang ini, dari waktu selesai kita salat, dan kita sekarang sedang berzikir, terus sampai dengan waktu isyraq. Isyraq adalah awal duha. Ketika kita melaksanakan sholat itu, maka bagian dari proses kedepannya Allah janjikan kepada kita, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi lebih daripada apa yang kafatin, lebih daripada itu Allah berikan. Makanya rezeki yang berlimpah Pak. Cuman rutinitas Pak. Orang kalau minta kadang-kadang sekali minta, 2 kali minta, 3 kali minta, udah selesai, enggak lagi. Padahal yang diinginkan oleh Allah adalah afdalul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi orang kalau dia mau minta kepada Allah dengan syarat dia mudawamah, dia istiqomah, sekalipun sedikit Pak. Bapak sholat duha 2 rakaat, cuma 2 rakaat, tetap Rasul mengatakan khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada isi dunia. Itu. Jadi makanya nggak apa-apa, tapi rutin. Kita berzikir, kita mohon kepada Allah, kita ingin dianggap dekat kepada Allah, ya sekali berzikir, 2 kali berzikir, besok sudah tinggalkan lagi. Itu bukan mudawamah namanya. Makanya Rasul katakan afdalul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi seabdul-abdulnya pekerjaan ibadah kita adalah sedikit tapi mudawamah. Itu. Ya Pak ya. Itu. Monggo ada lagi? Silakan kalau dia mau bertanya. Monggo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks hadisnya akibat ada perintah untuk naik haji. Antar sana Nabi SAW
mengatakan apa yang aku perintahkan jauhilah, dan apa yang aku larang, apa yang aku perintah kerjakan semampunya, apa yang aku larang jauhilah. Nah, sekarang Pak, ini dalam konteks haji, sahabat bertanya, haji itu berapa kali? Kedua. Jadi disinilah Allah Nabi berpikir kalau di haji itu setiap tahun tentu nggak mampu. Nah sekarang Pak, apakah konteks hadis ini untuk hanya haji saja? Karena di sini kan ada konteks kalau yang aku perintahkan kerjakanlah semampu. Jadi apakah ini hanya untuk konteks haji saja atau lain atau umum gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi mengacu dari hadis ini yang telah saya sampaikan itu asbabul wurudnya, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, maka ketika itu peristiwanya adalah peristiwa yang saya sampaikan tadi. Pada saat haji wadanya Rasul, beliau berceramah di hadapan kaum muslimin. Hari ini, mulai hari ini sudah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman tadi begitu, jangan kayak umat sebelumnya, Bani Israel banyak bertanya itu sarsaroh namanya. Jadi orang ini nggak puas ditanya lagi, nggak puas, bukan nggak begitu, tapi hanya sekedar pertanyaan mengolok-olok gitu ya. Makanya Rasul sampaikan mana haitukum anhu fajtanibuh. Jadi apa yang sudah aku larang udah nggak usah lagi. Iya. Jika saja memang aku perintahkan kepada kalian hari ini bahwa haji itu wajib, maka kalian gak sanggup. Makanya Islam itu tidak pernah menganjurkan kepada kita untuk melakukan melebihi apa yang kita mampui, kita sanggupi gitu. Islam itu tidak menyiksa orang. Makanya dikatakan wa ma amartukum fa'tu minhum mastata'tum. Kalau sudah aku perintahkan kerjaannya kira-kira jangan melebihi. Datengin aja sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi kalau seandainya diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun, Pak, setiap tahun, walah, gimana coba, Pak? Setiap tahun kita juga banyak kerjaan, dana kita juga mesti harus kita bagi-bagi dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat peristiwa, ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika itu Rasul ketika itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad untuk mencari seorang yang katanya ibadah hajinya diterima, tapi dia nggak melaksanakan ibadah haji. Coba, ini konteks sufia yang mengakibatkan orang bisa jadi ini jangan memahami setengah hati, Pak, setengah pemahaman kita. Alah udah nggak usah haji, kita kita berbuat baik aja di sini, bukan juga begitu. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah haji, lakukan itu dengan ikhlas betul, dengan keriduannya. Kan udah capek, Pak. Orang kenapa sih Allah firmankan di dalam Al-Quran yang jelas-jelas itu sampai kepada kita, kalau orang sudah melakukan ihramnya, itu ada 3 hal yang disampaikan, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh sudah. Artinya ini sering terjadi, Pak. Sering betul. Saya waktu bawa jamaah haji, Pak, 400 orang lebih. Allahu Akbar. Kita sudah capek, Pak, ngatur orang. Iya, udah begitu ada KPH. Saya nggak menyalahkan KPH, tidak, karena masing-masing bawa bendera masing-masing, gitu ya. Ada saya lihat jamaah yang namanya jamaah gitu, udah capek, udah lelah, dia bawa tas turun dari dari bus sampai mau ke itu berebut kunci, pakai main pukulan, Pak. Berebut kunci hotel, sakingnya, Pak. Enggak, saya mah di bawah saja, jamaah saya banyak di bawah, jamaah saya banyak yang tua-tua, lah yang lain juga ada yang tua juga. Coba kalau kita saling menghormati, tidak lagi terjadi itu. Makanya Allah sampaikan kepada kita itu fala rofas itu ngomong berbau seksual, Pak. Baik ngomong kita kepada istri yang halalan thayyiban itu, kita ngomong berbau seksual, itu akan mengurangi nilai ketika kita melaksanakan ibadah haji. Wala fusuk, nggak boleh fasik, Pak, kita. Yang terakhir yang sering terjadi, wala jidala fil hajj, tidak boleh kita bertajadur, ribut, apalagi pakai main pukul-pukulan. Orang kalau dicapek lelah, Pak, masya Allah, perjalanan kita Jakarta Semarang itu, Pak, dari Madinah ke
Mekah Al-Mukarramah panjang Pak. Awalnya semangat kali dari Dzulhulaifah kita, Bir Ali kita sering nyebut. Dari situ kita disunahkan untuk apa? Untuk menyebut talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Paling kira-kira entar 1/4 jam kemudian udah pada tidur Pak jamaah kita. Ya betul ya, pada tidur, pada capek, lelah. Banyak itu yang kita lihat. Saya bilang nih, mana ketua regunya, mana ketua rombongannya nih. Itu udah di dalam mobil, udah gitu kita lihat tinggal satu di pojok, itu juga nenek-nenek tua gitu ya. Ya Allah, kita lihatin subhanallah. Tapi karena memang semangat melaksanakan ibadah haji, gantian aja. Ada satu di pojokan, labbaik Allahumma labbaik, udah capek, udah lelah gitu ya. Sampai juga di sana Pak, udah tinggal pada ngucak mata semua. Karena kenapa? Jalan jauh Pak, 500 km Jakarta Semarang, itu kan setengahnya Pulau Jawa ya. Itu luar biasa, sekitar berapa jam? Ada 11 jam, 12 jam. Bahkan lebih ya. Berapa? 8 jam. Oh, sekarang karena ada tol 8 jam gini. Kalau kenapa? 5 jam. Oh, tambah lagi. Ya, naik pesawat saya cuma 45 menit Pak. Lebih cepat lagi ya. Itu luar biasa. Jadi artinya jamaah sekalian, perjalanan-perjalanan yang dilakukan itu ya membuat kita semua akan menguras tenaga, pikiran, usul. Makanya orang kalau dicolek dalam kondisi begitu, ngomong yang salah gitu, ribut nggak Pak? Ribut. Allah sudah ngomong duluan dalam Al-Quran, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu luar biasa. Jadi konteks ayat ini adalah konteks hadis ini asbabul wurudnya tadi Pak. Jadi Rasul sampai bagaimana kemudian hukumnya? Hukumnya ini mujmal Pak, berlaku untuk apa saja. Mana haitukum anhu fajtanibu. Kalau sudah dilarang mencuri begitu, itu masuk nggak kategori ini? Masuk Pak. Masuk juga. Jangan kamu menyakiti anakmu, jangan kamu menyakiti tanggamu, jangan kamu menyakiti siapapun. Itu berlaku. Kalaupun kamu dapat perintah untuk melaksanakan ibadah, wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu juga berlaku juga. Kita kalau udah sholat, ya dulu kan ada jamaah yang puasanya nggak berhenti-berhenti ibadah. Sholatnya juga luar biasa karena mendengar Rasulullah katanya sholat kakinya sampai bengkak gitu ya. Oh, dia nggak berhenti-berhenti, dia tutup kamarnya, dia matikan lampunya, sholat dari pagi siang sore plus puasa. Rasul marah gitu, nggak bisa diterimain. Iya, sehingga akhirnya udah yang sedang-sedang aja dah, gitu ya. Apa juga yang kita lakukan dengan senangan hati, insya Allah membawa kepada kenikmatan pribadi. Makanya di situ ketemu dengan istilah halawiyatul iman, kenikmatan iman. Kalau iman sudah nikmat Pak, udah gak pakai diajarin. Saya pernah baca salah satu artikel itu di Jawa Tengah itu ada yang sampai hari ini sudah hampir 40 tahun Pak. Dia ngerem aja di kamar, kerjaannya berzikir saja sudah. Karena udah nikmat Pak, dia nggak mau yang lainnya. Dia nggak mau di rumah mewah, nggak mau. Kalau dia tinggal nyebut saja hari ini bisa keluar Pak. Ya dia keluar, orang banyak datang ke situ, tapi dia nggak pernah menghampiri. Karena ya dunia itu hanya merusak dia. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Setiap orang berbondong-bondong itu datang ke sana itu minta didoakan lah. Itu luar biasa Pak, Masya Allah. Minta apa aja dikasih, tapi dia nggak mau, enggak lah. Saya udah nikmat. Itu disebut dengan halawiyat. Orang kalau sholatnya indah, nikmat. Persis siapa yang ketika terhunus, ketika terus Ali atau Umar yang terhunus badannya dengan pedang, cabut ketika aku lagi sedang. Siapa itu? Siapa? Ali atau Umar? Itu dicabut tuh. Ya. Artinya begitu nikmatnya, orang nggak lagi merasakan sakitnya ketika dia dicabut dari hunus. Kan saat sakitnya yang sangat luar biasa ketika dicabut hunusan itu ya. Kalau ditusuknya mungkin barangkali plus gitu. Awalnya nggak sakit, sampai dia mantang di dalam Pak, itu rasa sakit itu nggak terlalu. Tapi ketika dicabut itu Pak, oh itu yang sakitnya luar biasa. Cabut pada saat aku sedang ibadah salat. Itu mendapatkan halawiyatul iman, nikmat. Nah itu Pak, coba cari itu Pak, cari itu. Kita mau salat apapun, ya nggak usah dikejar-kejar, kita salat 2 rakaat, tapi asik, nikmat. Atau zikir kita senang, zikir yang hati bisa tertawa Pak, zikir yang hati bisa tertawa senang.
Pernah nggak dapetin kita lagi zikir hati tertawa senang aja. Itu kalau udah dapat Pak luar biasa, itu malaikat tuh, dalam hatinya. Terus mau sholawat, mau zikir apa saja yang kita punyai, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmatan halawiyatul iman. Sudah cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alaina ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tudarrihum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.